Salam lestari para pegiat perhutanan sosial, ketemu lagi di pembelajaran virtual kemitraan. Jadi sekarang kita masuk ke materi ke-6 sesi ketiga, bicara tentang kita coba angkat kasus kelayakan usaha ya. Mungkin ada beberapa kasus yang kita angkat sesuai dengan tingkat kerumitannya masing-masing. Jadi kasus pertama saya coba hitung yang mudah ya, yang paling mudah mungkin kasusnya. Tapi sebelum itu langkah-langkah yang harus kita siapkan kalau kita mau menghitung kelayakan usaha adalah pertama kita harus paham dulu teknis produksinya. Ya, jadi kalau kita misalnya yang gampang mau budidaya cabai misalnya, kita paham cabai itu panennya berapa lama sih gitu. Terus kebutuhan untuk budidaya cabai apa saja, biaya-biayanya apa saja. Terus kemudian yang paling penting jualnya berapa kan, 1 kilonya misalnya atau 1 kuintal atau pasarnya kemana, itu hal-hal sifatnya teknis. Kalau dalam bicara kelayakan usaha, dari pemahaman tentang aspek-aspek teknis produksi itu ada 2 yang penting. Pertama, satuan waktu untuk penghitungan kelayakan. Ini penting, kita sepakati dulu satuan waktu atau batch produksinya. Karakteristik produk itu macam-macam. Misalnya kalau kita nanam cabai itu kan kita paham secara teknis produksi dari tempat dari dia tanam sampai dia siap panen itu 2,5 bulan kan gitu. Berarti dalam 2,5 bulan teman-teman keluar biaya aja itu kan gitu. Untuk pupuk mungkin kalau perlu pupuk, untuk perawatan, terus kemudian tenaga kerja untuk nyabutin gulma seperti itu. Jadi belum ada penghasilan dari situ. Ngecabai 1,5 bulan kemudian, setelah 2,5 bulan pemeliharaan baru bisa kita panen. Dan panen cabai itu kan setiap minggu sekali. Jadi selama 1,5 bulan setiap minggu panen. Karakteristiknya seperti itu, jadi panennya bisa 6 bulan. Lalu kita punya satuan waktunya yang pas. Dalam konteks cabai berarti satuan waktu perhitungannya adalah 2,5 bulan tambah 1,5 bulan. Ya kan, berarti berapa tuh? 4 bulan untuk budidaya cabai. Beda dengan yang lain, misalnya ternak lele. Ya, ternak lele itu 2,5 bulan udah panen, sehingga satuan waktu kita 2,5 bulan. Yang lebih kompleks tanaman-tanaman keras, misalnya nanam kopi. Nanam kopi itu baru 4 tahun dia biasanya menghasilkan, dan selama 15 tahun sampai 20 tahun, umur 20 tahun dia bisa berproduksi. Setelah itu kita harus tebang ganti yang baru. Cabai 4 bulan kita ganti yang baru. Jadi ikan lele 2,5 bulan kita tanam bibit yang baru. Itu yang disebut dengan satu batch produksi. Sejak kita nanam sampai kita panen, lalu kita harus nanam lagi, itu prosesnya yang kita sebut satuan waktu untuk perhitungan kelayakan, namanya satu batch produksi ya. Jadi itu penting dulu kita pahami. Nomor 2 adalah potensi biaya dan pendapatan. Jadi untuk piara lele ada biaya, mungkin sewa lahan, bikin kolam, kemudian pemeliharaan, pakan yang penting kan gitu. Biaya itu kita harus buat list ya. Kemudian pendapatannya, kita tahu kira-kira harga lelenya berapa sih per kilo di pasar yang akan kita tuju. Nah, setelah kita paham tentang teknis produksi dan kita punya ini, jadi kita bisa list biaya ya. Kemudian kita tentukan mana biaya tetap dan biaya variabelnya dari list biaya tadi per satuan waktu atau per batch produksi ya. Jadi nanti kita akan coba angkat kasus. Setelah kita sudah bisa menghitung biaya tetap, menentukan biaya tetap, biaya variabel, kemudian potensi pendapatan, kita bisa menghitung kelayakan usahanya. Kira-kira langkah-langkah sederhananya seperti itu. Untuk lebih mudah kita akan coba misalnya kita akan apa yang enak ya, tanam cabai lah yang gampang, yang satu batch produksinya berapa tadi? 4 bulan ya. 4 bulan, jadi saya akan coba buat hitung-hitungan sederhana. Jadi apa saja sih biaya-biaya yang, jadi kita satu batch ya. Satu batch budidaya cabai. Kita sepakat satu batch
perhitungannya itu satu batchnya 4 bulan, 2,5 bulan ditambah 1,5 bulan ya. Jadi ini pemeliharaan, nanam sampai pemeliharaan, ini panen 6 kali seminggu ya. Jadi biaya apa sih yang kita akan hitung, kita identifikasi? Coba misalnya pertama, biaya yang kita butuhkan untuk luasan misalnya mau berapa hektar? 1 hektar misalnya ya, 1 hektar. Biaya yang muncul apa saja? Coba kita sebutkan satu-satu. Misalnya sewa lahan, misalnya ada sewa lahan. Ya. Apalagi misalnya ini contoh aja ya, misalnya bibit, benih, cabai. Apalagi misalnya biaya yang muncul, biaya tenaga kerja pemeliharaannya, penanaman dan pemeliharaan. 4. Apalagi biaya tenaga kerja panen. Misalnya apalagi pupuk. Misalnya pupuk. Ya. Misalnya 1 hektar itu karena luas mungkin untuk persiapan lahannya penting. Tenaga kerja persiapan lahan. Kita karena 1 hektar butuh namanya, wah ini kalau pakai arit aja ini tangannya gempor gitu ya. Kita perlu kita adakan kultivator lah gitu misalnya. Misalnya kita pakai kultivator. Mungkin kita berarti butuh alat untuk alat siram ya. Kemudian kita butuh apa lagi? Plastik mulsa ya buat nutup. Kemudian butuh apa lagi? Butuh cangkul misalnya. Ini kita sudah bisa hitung ya. Jadi kira-kira sebagai contoh aja ini ya. Misalnya sewa lahan. Sewa lahannya gimana? Apakah ternyata harga sewa lahan 1 hektar di tempat kita bayar 1 juta per tahun. Misalnya seperti itu. Kan sewa seringkali jarang ya. Yang 6 bulan gitu ya. Maunya 1 juta per tahun, oke. Harga benih untuk 1 hektar misalnya harganya 100.000 lah benih cabai. Misalnya ya contoh. Kemudian kegiatannya apalagi misalnya kultivator harganya, kultivator bisa 9 juta itu harganya. Alat siram, kita butuh 5 alat siram, harganya 5-5-nya misalnya 100.000. Plastik mulsa buat nutupin, misalnya ini butuh 1 hektar itu 300.000 contoh ya. Cangkul kita butuh 10 cangkul, 1 cangkulnya 50.000 berarti 500.000. Pupuk untuk 1 hektar butuh misalnya 1 ton, harganya 600.000 berarti 6 juta. Nah yang lainnya tinggal tenaga kerja. Tenaga kerja persiapan lahan, tenaga kerja pemeliharaan, tenaga kerja panen. Ini contohnya, nanti tenaga kerja kita hitung belakangan. Dari sini kita bicaranya mana yang biaya tetap dari sekian banyak biaya ini, yang kalau kita naikkan jadi 2 hektar, dia tidak berubah. Mana yang biaya variabel? Kalau kita naikkan jadi 2 hektar, dia berubah sesuai besaran produksi. Jadi gitu. Jadi mana coba kita lihat, mana yang biaya variabel dulu yang gampang. Benih, ini biaya variabel. Kemudian pupuk, tentu saja ini biaya variabel. Kemudian apalagi? Sudah, sewa lahan variabel apa tetap? Itu pertanyaannya. Pertanyaan kedua, tenaga kerja variabel atau tetap? Kemudian kultivator yang 9 juta ini variabel apa tetap? Alat siram, plastik mulsa, cangkul, biaya variabel atau tetap? Ini pertanyaannya. Kita jawab di sesi berikutnya. Salam lestari.